Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam topik bahasan di video ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan pantun sedikit. Pagi hari pergi ke taman, bunga indah tumbuh bersemi. Perkenalkan, saya Tias Nanda dengan NPM 1122064 dari kelas 4A29 Prodi Manajemen Universitas Gunadarma. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Natalius Peter Sipasulta, Eskom MMSI. Baik, segitu saja perkenalan dan pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan masuk ke topik bahasan dalam video ini. Selanjutnya kita masuk dalam topik bahasan ada 5. Pertama itu pengertian risiko, kedua tujuan dan manfaat, ketiga prinsip-prinsip manajemen risiko, keempat jenis-jenis risiko dalam perbankan, yang terakhir ada langkah-langkah penerapan manajemen risiko. Nah, di sini pengertian risiko. Nah, risiko adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari proses kegiatan saat sekarang atau yang di masa yang akan datang. Nah, di sini ada manajemen risiko, pengertiannya yaitu pendekatan ilmiah terhadap suatu risiko keuntungan bukan kerugian yang mungkin dihadapi suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari manajemen risiko. Tujuan yang pertama itu melindungi aset. Aset di sini bisa berupa sumber daya manusia, properti, keuangan, bisa juga reputasi. Yang kedua, mengurangi kerugian. Ketiga, meningkatkan kepatuhan perusahaan atau bank atau organisasi. Itu harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk menghindari adanya denda dan sanksi, serta bisa juga menjaga reputasi perusahaan atau bank atau organisasi tersebut. Yang keempat, mengoptimalkan peluang. Ini tuh manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dapat meningkatkan probabilitas dan pertumbuhan si perusahaan atau bank tersebut. Manfaat ada 5. Yang pertama ada pengurangan kerugian, kedua peningkatan pengambilan keputusan, ketiga ada identifikasi peluang. Identifikasi peluang itu manajemen risiko membantu bank atau perusahaan itu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan gitu. Yang ketiga, keempat, peningkatan efisiensi operasional. Di sini manajemen risiko membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi proses yang tidak efisien atau yang berisiko tinggi. Yang kelima itu ada menjaga dan meningkatkan reputasi. Manajemen risiko yang efektif dalam membantu menjaga dan meningkatkan reputasinya itu dengan mencegah insiden yang dapat merusak citra publik. Next, ada 8 prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018. Yang pertama, terintegrasi, kedua, terstruktur dan komprehensif, ketiga, dapat disesuaikan, keempat, inklusif, kelima, dinamis, keenam, informasi terbaik yang tersedia, ketujuh, faktor manusia dan budaya, 8, peningkatan berkelanjutan. Slide ini ada jenis-jenis risiko dalam perbankan, itu ada 8. Yang pertama ada risiko kredit, kondisi di mana bank itu salah menilai customer atau nasabah dalam memberikan pinjaman. Hal ini dapat memberikan dampak negatif kepada bank itu sendiri. Kedua ada risiko pasar, risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar seperti suku bunga atau nilai tukar mata uang asing yang dimiliki oleh bank dan lain-lain. Ketiga ada risiko likuiditas, risiko di mana bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank sehari-hari.
Keempat, ada risiko operasional. Risiko operasional dapat timbul dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank. Kelima, ada risiko hukum. Risiko hukum ini timbul dari tuntutan hukum, denda, atau sanksi hukum lainnya yang dihadapi oleh bank. Keenam, ada risiko strategik. Risiko ini timbul dari ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternalnya. Ketujuh, ada risiko kepatuhan. Risiko kerugian yang timbul akibat bank tidak mematuhi peraturan dan atau tidaknya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir itu ada risiko reputasi. Risiko reputasi terjadi ketika adanya peristiwa atau kejadian yang merusak kepercayaan publik terhadap bank. Ini bisa berasal dari sumbernya termasuk skandal keuangan, layanan pelanggan yang buruk, atau bisa juga masalah kepatuhan hukum pada bank. Ini adalah slide terakhir dari materi yang saya bahas di video ini, itu mengenai langkah-langkah penerapan manajemen risiko. Ada 5. Yang pertama itu identifikasi, kedua analisis, ketiga evaluasi atau tentukan peringkat, keempat tanggapi atau tangani, kelima pantau atau lapor. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu identifikasi, dimulai dari identifikasi. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi terjadinya risiko? Kita bisa melihat dari data sebelumnya, atau setiap kejadian atau peristiwa itu kita bisa nyatat, bisa dicatat gitu, kayak tanggalnya, harinya, waktu, lokasi kejadian, siapa yang terlibat, atau bisa kerugian yang didapat atas kejadian tersebut gitu. Data ini bisa juga didapatkan dari diri sendiri, atau kita melakukan riset, mencari referensi, bisa juga dari pengalaman orang lain. Yang kedua ada analisis. Di sini manajemen risiko mencari tahu penyebab, kemungkinan, dampaknya dari setiap risiko pada suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Ketiga ada evaluasi atau tentukan peringkat. Manajemen risiko di sini memberikan skor dan menentukan peringkat risiko, lalu memprioritaskan risiko mana yang akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. Keempat ada tanggapi atau tangani. Nah, di sini manajemen risiko itu mengambil tindakan atau action plan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, serta untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan diimplementasikan. Terakhir ada pantau atau lapor. Manajemen risiko ini memantau, menelusuri, dan meninjau risiko untuk memastikan tingkat risiko tersebut itu masih diterima atau tidak. Lalu baru manajemen risiko melaporkan ketika terjadinya suatu perubahan secara berkala. Sekian materi yang saya sampaikan dan saya bahas di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayu ting ting, makan kepiting. Thank you for everything. Don't forget to like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya, manajemen Irisia. Ya Allah.